Tadi ada payung atau teteh? Iya, betul Bu. Wah, menyumbang Kita udah dua nama bisa kolomnya. Jadi kan itu nyerong. Nyerong. Cikal itu diberi kelawar. Jadi ini dua nama. Saya ngomongin di mana-mana cing. Masih ngomong dalam bahasa masalah pantai, Bur. Ada apa? Aku sih keluarga itu. Kata hidup. Ngomong ngatur nikah di rumah sih. Kira-kira udah mati. Iya, nu kieu di mana? Berani gitu. Oh ya, hatur nuhun teh. Ada ngaran nama edan atau jadi. Oh, dong, dengan edan, oh, ada nih jadinya. Enggak edan. Endang. kurang ya atau apa gitu. Oh, dengan nuh, emang kita salah. Dan itu apa? Pemilu terjauh. Harus kosong kan tengah. Pakai anu mamimitianana. Bisa. Ya, masih. Ya, Kayak banyak video bisa. Apa ini? Ewa kan tinggal. Kalau toy di hari teh. Si ditanya. Ini tapi di akhir acara. Pada ini kan ngadoa heula si Indonesia Raya baru terus. Kalau doa penutup mah mahalnya. Dahar ke masing-masing. Di mana? Di mana? Di Pinsberry. Donang di bawah aja. Pokoknya mah nomor telo gue. Ini udah dahar mah kan itu. Di Pinsberry. Kembali. Kan tambahan deh Allah. Terus tuh. Kadang mau tuan rumah teh yang dia kami guling atuh. Eta kami gulingan, gulingan ya. Tuan rumah.
Payung lah, bukan lah. Oh, pengaruh dipotong wae ya. Payung nggak mau pasti sakit PRW. RW mah di belakang biasa. Sana sih yang mimpin doa. RW mah tuh ke kaci. Kaci. Ke kaci. Salam ya. Jejen. Pulang absen. Absen dulu. Dia mah dalam kampanye. Dia mah sosialisasi pilkada. Mengingatkan bahwa kita semua nanti tanggal 27 datang ke TPS untuk menerima Tidak perlu ulang-ulang hukum yang di luar meja. jadi ini mah tidak ada konteks untuk kampanye. Pada diambil tanggalannya, bapak-bapak hapunten ku panampiana anu sapertos ya, tapi alhamdulillah Pak Hajian Pak Nantos memfasilitasi tempat sareng kasumpingan bapak-bapak ibu-ibu di tempat ya hapunten ya ku bahasa Sunda nya kan wilujeng enjing kasadayana ka ibu-ibu ka bapak-bapak anu parang sumping rumah sosialisasi pilkada 2024 di Kabupaten Bandung Barat. Ini bukan untuk kampanye salah satu calon ataupun untuk mengarahkan ke salah satu calon, ini hanya untuk sosialisasi mengingatkan untuk kepada bapak-bapak ibu-ibu bahwa tanggal 27 November nanti kita harus siap untuk memberikan hak pilih suaranya ke TPS masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak para di data atas ayat data kan iya nah mekanisme di TPS mah pangitan atau sumbingannya saya nada ke sanes pemula dan begitu abi kasumpingan di dia abi sebagai ketua perwira Persatuan Wartawan Independen Indonesia Raya Kabupaten Bandung Barat mengadakan dicampurannya ya biasanya mengadakan kegiatan ini untuk sosialisasi pilkada. Tidak ada maksud lain, tidak ada maksud kampanye untuk mengarahkan sesuatu hal. Saya Ibu Lina, Ketua DPP Kabupaten Bandung Barat. Ini Bapak Martin Sudadilaga, Wakil Ketua Perwira, dan itu Ibu Anggi Febriani, Bendahara dari Perwira. Jadi ngabitan aja kita mulai kita buka kegiatan ini dengan doa oleh Pak Ustadz Bahyunya. Pangitan, mangga dilajeng waktos sareng tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik radhiyallahu ta'ala sahabatul Rasulillah ajmain. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Aziz ya Ghafar ya Shakur ya Ghani ya Min ya Kafi ya Jabir. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya Allah, mugi-mugi acara lancar mugi kaberes dina waktosna sing lancar biasa darongkap hak pilihna tiasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lancarkeun sagala urusan abdi sadaya ya Allah. Amin. Amin.
mugia sing janten rahmat sareng hidayah disalira ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rangkaian acara setelah ini kan ada nyanyi Kemerdekaan Indonesia Raya, ada pidato dari Bapak Wakil Ketua Perwira, terus ada sesi tanya jawab antara hadir dengan yuk berdiri semua untuk menyanyikan Kemerdekaan Indonesia Raya. Bukan ianya gaya mic kayak musik kan Bu YouTube deh. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terkait pilkada, terkait sosialisasi pilkada di tanggal 27 November. Kenakannya pada tanggal 27 November mendatang ya. Jangan lupa ibu-ibu untuk siap-siap memberikan hak pilih suaranya, ajak keluarga semua, seluruh warganya, buat Bapak RT selalu mengingatkan. Kita kembali ke acara sesi tanya jawab, silakan aja ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang mau mempertanyakan yang tidak paham ataupun apa, mangga di Pandu atau ke Pak RT karena bisa, mangga pilih air pada. Nah, ini mah bukan ada season untuk apa namanya kampanye untuk mengarahkan ke seseorang, enggak. Ini terkait hanya pilkada aja gitu Pak RT ya. Iya mangga. Saya buat. Terkait dengan status kependudukan, apakah sekarang pilkada ini misalkan dari orang Jakarta atau orang luar itu kita bisa melaksanakan di wilayah kita, di wilayah Arwah jauh tidak tinggal di Jakarta, tetapi KTP ada di wilayah Bang. Boleh. Kecuali kalau warga Jakarta tidak ada KTP di Kabupaten Bandung. Karena pilkada itu masing-masing wilayah, Pak. Beda lagi dengan pemilihan presiden atau juga pemilihan
calon DPR RI itu boleh. Tetapi tetap aja calon DPR RI juga karena ada wilayah yang ditentukannya. Berarti hanya presiden aja. Misalkan ada warga Kabupaten Bandung Barat, anggaplah tinggal di Garut atau tinggal di Semarang. Untuk pemilihan presidennya dia boleh memilih. Cuma untuk pilkadanya tidak ada hak untuk memilih. Itu karena pemilihan pilkada disesuaikan dengan data pemilih yang ada di wilayah tersebut. Iya, Indonesia KTP. Nah, makanya pendataan KTP kenapa ada pendataan dari awal? Apa? Untuk mensinkronisasikan data yang sudah ada. Karena kan sekarang banyak keluar data yang masuk, keluar warga, ada keluar ada yang masuk kan gitu. Nah, jadi untuk mensinkronisasikan seperti itu. Dan juga sekarang banyak yang anak-anak muda yang sudah punya hak memilih. Nah, seperti itu. Jadi tetap yang dilakukan diperbolehkan itu hanya untuk pemilihan presiden. Seperti itu. Untuk pilkada itu wilayah sesuai dengan KTP masing-masing. Silakan lanjut lagi, ada ibunya atau buka ya, mana berdiri. Kami Sama Heri terkait untuk pilkada untuk yang memilih ya Bu ya, boleh memilih misalnya baru pindah nih dari Jakarta ke Bandung, tapi belum tercapai untuk pencocokan untuk kerja, itu bisa jadi nantinya di KPPS itu bisa jadi daftar pemilih khusus, mungkin gitu aja, asal dibuktikan dengan KTP-nya sudah di domisili tersebut. Betul, iya. Bisa seperti itu. Ya kecuali seperti itu. Tetapi kalau misalnya belum ada domisili itu memang nggak bisa Pak. Tidak bisa. Itu aja pertanyaannya. Kalau sudah misalkan harus lengkap KPRW, dia udah berapa nama ya ada domisili ya, itu bisa saja menjadi hak pilih. Hanya kan nanti tinggal disinkronisasikan lagi dengan KPPS seperti itu. Makanya di sini perlu juga mengingatkan kepada warga jangan sampai kita tidak terdaftar. Bisa saja Pak di wilayah juga ada yang tidak terdaftar, lewatnya seperti itu. Karena yang jelas di data KTP EKTP itu kan artinya sudah seumur hidup ya. Seumur hidup, betul. Ada perubahan wilayah segala macam kan dengan waktu yang cukup lama. Mungkin ya jalan keluarnya itu adalah tentunya udah benar-benar mereka udah mantap. Iya. Ini selain KTP ada domisili, Iya, diketahui domisili. oleh aparat setempat, RW sampai desa. Kecuali kalau misalkan antar wilayah itu kan paling tinggal dari misalkan nih ada yang di wilayah Cisarua. Kalau kata misalkan tapi karena belum pindah, tapi tinggalnya sudah di Mertuaka misalnya, nah di itu bisa saja apa milihnya ke sana. Asal nanti juga koordinasi ke pihak KPPS itu tersebut dengan nanti membawa form dikasih sama form itu C berapa ya? Itu nanti tinggal di hak pilihnya bisa di wilayah tersebut. Itu bisa di teknik seperti itu kan. Bapak dan Ibu sudah inilah sudah tahu seperti apa. Cuman jangan sampai misalkan kita nanti kan kita dapat undangan kan nih kita kan gitu kan, jangan sampai kita ada keluarga di rumah itu ada 5 cuma dapat undangannya 4. Nah itu perlu dipertanyakan juga karena kan biasanya pelaksanaan waktu pencoblosan itu ada undangan dulu yang diberikan oleh pihak petugas KPPS. Jadi jangan sampai misalkan Bapak ada 5 orang cuma terimanya 4, itu dipertanyakan juga. Nah dan sekarang untuk sekarang itu Pak ya, pilkada atau pilgub pasti TPS-nya akan berkurang karena digemukkan. Kalau pileg dari 5 RT, contoh 5 RT akan ada 5 TPS kan. Nah sekarang itu jadi tidak seperti itu. Bisa saja yang 5 TPS jadi 3 TPS. Jadi digemukkan Pak Irma. Bisa saja yang ada RT 1 Kabiu. Itu akan terjadi seperti itu. Itu nanti adanya di data TPS pemilih. Yang biasanya misalkan sekian ribu TPS atau sekian ratus TPS di setiap RW, misalkan ada di TPS di keluar RW lah, misalkan satu RW ada anggap ada 5 RT, ada 3 bisa jadi 2 TPS Pak sekarang itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, maka puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ya susunannya Ampun ya Pak. Tehing dina dinten ieu urang sadayana masih dipaparingan nikmat sehat, nikmat sempat minta. Sehingga orang sadayana masih biasa dilakukan untuk majohok di ieu tempat. Alhamdulillah kalaya nikmat mantenna orang masih kiri paparingan sehat, amin. Amin. Ya, sadayana keluarga besar kami dipaparingan sehat, amin. Amin. Selawat silang salam puja tetap tercurah terlimpah ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargana, para tabiina, para sahabatna, kita urang sadayana selaku pengikutna bikin ke akhir zaman. Amin. Sampurasun. Amin. Langkung dipayun pengen menempatkan pribados Martin Surya Dilaga. Mungkin kaget pengen tanya nah namina siga nami orang seberang. Tapi ngaresna ku Sunda. Asli abi orang Sunda Pak Bu Serena. Ini mah di Citerep. Kelarasan di Pasianami ku Kilancep kan ini di Pasianami tingalitan janten bergabung janten wartawan ganti cenah teh ngarasekeut ku Martin. Tapi tetap Sunda nama aya Surya Dilaga gitu. Anu ke payah payanten pribadas ngahaturn nuhun ka sahibul bait Pak Haji kan itu. Ya, Pak Haji anu parantos memfasilitasi anu parantos membersih tempat, jeung belum Bapak Ibu sadayana oge tela paling ka tokoh masyarakat aya Bapak Ketua RT pinten. Bapak Ketua RT na oge ibu-ibu sadayana tokoh masyarakat, para alim ulama atur nuhun. Asupinganana dina dinten ieu urang sadayana tiasa dimumpul ampun pajoho. Bapak Ibu sadayana hapunten bayangan pribados sanes ahli. Si pribados sanes biasa mung daya lepanakan aya ada paribaos dina agama mah batawaso liha batawaso bisyara. Walaupun sakedik sok sampikeun supaya saling nasihatan biarnya. Bari berani wal ayah kan gitu nya harusnya samposannya. Walaupun sakedik silakan disampaikan. Tapi dan dina ieu sakumaha urang karatos kamapung rehing dina kaping 27 November teh urang sadayana baris ngalakonan pesta demokrasi. Aya pilkada sareng pilgub. Terus ya. Aturan-aturan anu parantos dikeluarkeun ku pihak KPU, Panwaslu, Parpos jelas. Mung payenten pribados sakedik seuna payenten ngemutan. Ngemutan ieu teh kumagi kan pemilihan umat teh perlu langsung 5 tahun sekali. Tinangtos saya wae hilap. Tinangtos saya wae anu naon sih ari kedah kumaha sila. Tapi datang terus dari Bapak Ibu sadayana tapi kalau cuman dina hal ieu kan orang aya wae geuningan peraturan-peraturan anu dikeluarkeun. Sapertos tentukeun kumaha pilkada teh aturan sapertos kumaha pemasaran APK harusnya terus kumaha oge kan ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pada saat sebelum melakukan pemilihan. Di antawisna aya istilah nama pendataan pemilih atau IKTP. Nah, itu kan hafal mah jelas betul. Terus saya deui nu namina penjaringan calon. Aya oge nu namina penetapan calon atau penomoran. Nah, setelah itu ada juga tahapan kampanye dan baru dilakukan dengan cara pemilihan. Itu tahapan-tahapan itulah. Ibarat percanten Bapak Ibu Parpos mau misalnya sebenarnya gitu. Jantan urang sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang tentunya semua mempunyai hak pilih. Hak pilih itu tersebut biasa wae orang kan tidak boleh golput Bu. Ayo wae kan kadang-kadang ulah mau pilih abdi mah cenanya ada lantaran naon itu ieu ge anger gitu eta. Eta salah sama
tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, tugasnya orang sadayana pengen kadang ngimutan ya ke warga sadayana, karena ini hak pilih oleh semua warga negara Indonesia. Satu orang aja menentukan suara ke depan. Tetapi jangan sampai juga misalkan kita baiklah kayak ke petugasnya misalkan ada pasal tanggal 27 pencoblosan, Bu, aya nama anu misalkan anu aya di bumi anu teu yang mangge didongkapan ke petugas. Karena memang hak pilih itu harus dilakukan. Ajatan mainkan tugas orang sadayana kang ngaemutan Bapak Ibu wargana supaya di tanggal 27 beramai-ramai untuk menentukan pilihan. Masalah pilih ya itu mah bebas, silahkan saja. Hanya tetap yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah untuk terus mengingatkan, terus mengajak kepada warganya untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi itu. Karena kan suara itu menentukan nasib kedepannya. Nah, cuman terlepas dari itu, karena ini di sini bukan acara untuk berkampanye, saya tidak akan mengatakan pilih siapa, tidak. Karena kita harus netral. Silakan saja nanti kan Bapak dan Ibu semua kan setelah nanti di lapangan hanya menyampaikan bahwa di tanggal 27 jangan sampai lupa untuk mengambil hak pilih tersebut. Semua orang bisa, kalau sakit kumaha cara kata tetap yang sakit pasti didatangi petugas. Terus ya, bapak-bapak lah udah pernah ada yang menjadi petugas KPPS. Terlepas itu jadi petugas saksi ataupun jadi petugas bagian tinta atau bagaimana, yang sakit itu didatangin ke rumah. Jadi karena itu adalah hak pilihnya. Lebar Bu, ya misalkan ada salah satu warga yang sakit atau terlewat tidak menentukan pilihannya, itu sayang banget. Tapi memang sih karena kita di kita masyarakatnya heterogen, tetapi tetap kita harus bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu ikut dalam pesta demokrasi ini. Nah Bu, tujuan sosialisasi pada hari ini mungkin sedikit ini adalah mengoptimalkan peran keluarga sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk melahirkan pemilih yang rasional. Jadi Bu, jangan dulu ke orang lain Pak Bu, keluarga dulu aja. Kita ajak, kita ingatkan. Sunda nama batur sa kasur delanya. Terus batur sa dapur gimana? Batur sa kasur, terus batur sa lemur. Kan itu berbasisnya dari situ dulu, dari bawah dulu. Pulau ujuk-ujuk belinya misalnya ke tetangga yang jauh, keluarga saudara, tidak ada yang memilih, nah itu. Jadi keluarga dulu yang terdekat dulu. Terus memperkuat keluarga sebagai wadah clearing house terhadap informasi yang bersifat bohong atau hoax yang berasal dari lingkungan sosial di luar keluarganya. Biasalah zaman waktu sudah aneh katanya, ayo wae sih, ya, atau provokasi atau itu hal yang wajar. Cuman tetap yang namanya pilihan itu ada hak di masing-masing individual. Tidak bisa di hadir karena kan tetap itu hak prerogatif seseorang. Hanya kita mah tugasnya mengingatkan tong hilap kumpul tapi 27 itu unggul. Tong hilap pada saat itu kita rame-rame untuk menentukan pilihan kita ke TPS. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat nanti sampai nantinya itu ya. Kita seperti itu. Karena ya kita kan butuh 5 tahun ke depan kita butuh Bu. Pemimpinnya seperti apa yang kita ya mungkin Bapak Ibu sudah punya menentukan pilihan masing-masing itu silakan saja. Yang jelas pada saat tanggal 27 itu jangan sampai kita lewatkan. Sayang Bu, 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali jangan sampai kita jadi ngaguru tuh karena campur aduk yang bisa bercampur masak raosnya. Masuk ke dicampur mah teraos kan ya. Oh, jangan gitu Pak. Artinya Abdi bukan menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, Bu Abdi paham bapak ibu gue sudah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum. Dari usia yang mungkin ayah Nusamil sama Abdi mah pasti sebabara kali lah, barisnya banyak. Beda lagi dengan ya anak muda yang baru 17 gitu, pasti masih pemula. Hari bapak-bapak begitu mah sudah paham betul seperti apa tahapannya, seperti apa mau pemilu itu kan gitu.
dari mulai proses pendataan pendaftaran, mulai pendaftaran terus juga ke penjaringan, ke penetapan, ke penomoran, terus juga ada tahapan juga kampanye. Karena kampanye juga ada dua hal, Pak. Ada kampanye terbuka dan ada kampanye biasa seperti itu. Karena kampanye terbuka itu dilakukan hanya 1 kali jatahnya. Setiap kota dan kabupaten hanya 1 kali tempat terbuka. Nah, jadi kita juga harus paham, harus tahu bahwa pelaksanaan kampanye itu dilakukan secara terbukanya hanya diberikan kesempatan 1 kali. Kalau acara seperti ini itu boleh-boleh saja. Hanya yang tidak diperbolehkan digunakan untuk kampanye itu adalah aula desa atau aula kelurahan, itu tidak boleh digunakan untuk sosialisasi kampanye. Terus apalagi tempat-tempat ibadah itu memang nggak boleh. Nah, jadi terbukanya kampanye itu adalah hanya 1 kali setiap kontestan calon bupati. Sama di calon wali kota juga sama. Cuma 1 kali. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi kita harus mendorong keluarga kita, terutama dulu mendorong keluarga kita aja. Jadi jangan sampai kita keluarga ente didorong, hari nulai didorong ke urang. Nah, gitunya. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan keluarga dulu sendiri, keluarga terdekat dulu lah gitu. Si anu tadi ku abdi didudukeun, batur sangasur heula. Kadang-kadang memang aya oge nyebutnya masih aya kejadian nih. Jeung batur sakatur sepeda pemahaman nya. Nah, aja itu teh Bu. Memang kejadian, Pak. Kejadian seperti itu. Bapak nama kaya, indungna kaya, anak kaya itu gitu macam-macam ya. Tapi itu kan namanya juga hak pilih. Yang penting sok datang ke TPS nah gitu ya, Pak. Ya, tem lieu tah. Misalkan mana yang macenan penggilu ke orang, bisa bisa atau jadi salah lagi, jangan gitu. Tidak seperti itu, Pak. Itu boleh saja. Hanya kan piraku deui lah hari sabatur sakasur mah make jeung beda kan gitunya. Pastilah. Walaupun ada, cuman kan ada kalanya seperti ini, Pak. Ah, budak nama geus di ieu da karena memang kader misalkan kalau ada salah satu. Nah, tetapi kan itu mah silakan saja. Hanya tetap kita harus menjaga kondusivitas dalam pemilu seperti itu, Pak ya. Nah, Pak, jadi tahapan yang seperti yang tadi saya sampaikan tersebut memang itu dilakukan setiap ada pemilu, pencalonan, kampanye dan masa tenang, ada pengumuman dan penghitungan suara, terus ada ketentuan pidana pemilu. Itu nanti juga ada, Pak. Seperti apa sih, kumaha sih? Kan setiap pemilu pasti ada pelanggaran. Setiap pemilu pasti ada ketidakpuasan. Itu mah salah satu hal yang wajar. Hanya tetap kita sebagai warga yang baik harus selalu menjaga kondusivitas di dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Nah, kita ingin memilih, setiap orang punya keinginan ingin memilih pemimpin yang betul-betul memperhatikan rakyatnya, kan gitu ya Pak ya. Nah, itu betul. Karena jangan sampai kita juga salah memilih atau gimana. Tetapi hak milih itu hak seseorang. Hak seseorang. Dan kita juga perlu tahu, Pak, perlu mengingatkan juga ke orang lain, jangan sampai gini. Kenapa gini? Ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak KPU, oleh pihak Panwaslu tentang pemasangan APK. Ini Bapak juga harus selalu mengingatkan juga lah. Mungkin Bapak juga paham. Salah satunya adalah tidak boleh di pohon dipaku, Pak ya. Nggak boleh itu. Karena YouTube juga bisa merusak ekosistem yang ada di pohon tersebut. Kasihan kan? Lagi subur, lagi apa, ditancap paku atau harunya banyak. Nah, itu juga kita harus mengingatkan. Siapapun itu harus mengingatkan. Ingatkan sama kita. Nah, terus di tempat-tempat yang dekat dengan sarana pendidikan itu nggak boleh pemasangan APK. Apalagi di sarana ibadah atau sarana ibadah itu nggak boleh. Karena itu ada aturannya, Pak. Ya kita mengingatkan aja. Kalaupun mereka misalkan seperti itu, nanti ada pihak Panwaslu yang akan memberikan tindakan seperti itu. Cuman kita hanya seperti itu aja. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu pilih Bapak Ibu hilap, tidak ada salahnya kita untuk mengingatkan mereka yang akan pemasangan. Dan masang rata-rata masang enak. Nah, gininya apanya? Asal masang ya mungkin daya duitan ya. Nah, kita sebagai yang ada di wilayah tersebut tinggal mengasih tahu bahwa tahapan itulah yang
ada larangan yang diperbolehkan pemasangan, ada yang tidak diperbolehkan pemasangan. Karena pilkada itu masing-masing saling berlomba untuk menyebarkan atau memasang APK, Pak. Karena apa? Ya untuk mencari popularitas dan elektabilitas. Mungkin popularitas sudah lebih jauh dilakukan oleh para kontestan. Nah sekarang itu elektabilitas yang mereka. Makanya sekarang banyak melakukan sosialisasi pertemuan-pertemuan di lingkungan masyarakat. Itu kan Pak ya? Nah seperti itu. Silakan saja, cuman jangan sampai melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Panwaslu, oleh KPU dan Bawaslu. Karena setiap sosialisasi sekarang ini pasti akan diikuti oleh Panwaslu dan Bawaslu. Betul Pak ya? Bawaslu selalu ada kegiatan lapor. Karena apa? Ya kita istilahnya karena Bawaslu ada tugasnya seperti itu. Bawaslu ada tugasnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang demikian itu memang seringkali setiap 5 tahun sekali dilakukan Pak. Cuman kan kadang-kala yang namanya manusia masuk hilaf ya banyak. Apalagi seorang anggaplah tim sus misalkannya ada pohon gitu kan, oh ini temenangnya, akhirnya apa larinya ke pelanggaran lah segala macam. Nah itu hal-hal yang seperti itu karena kita masih sebagai warga negara yang baik, tinggal diingatkan aja Pak ya. Nah, terus juga kalau memang misalkan mereka tetap aja mana itu kenapa atau terlibat tinggal ke Panwaslu kita kan atau Bawaslu gitu. Karena yang berkompeten untuk melakukan itu adalah nantinya Bawaslu dan Panwaslu gitu. Jadi sebetulnya mah hal-hal yang terkait dengan pilkada saya yakin dan saya paham Bapak Ibu sudah tahu banyak lah. Cuman kalau di sini posisi saya tinggal mengingatkan saja, hanya mengingatkan saja terkait dengan sosialisasi masalah pilkada. Hal-hal apa yang tidak boleh tadi sudah saya sampaikan, hal-hal yang tahapan-tahapannya sudah tadi saya sampaikan, pelanggaran pelaksanaan pemilunya sudah pada tahu semuanya. Cuma tinggal tugas kita adalah untuk kembali menyampaikan atau mengingatkan kembali kepada keluarga kita terdekat, tetangga, saudara, itu yang kita ingatkan. Berikan mereka untuk motivasi tinggi, sok datang ke TPS untuk memilih. Sayang gitu kan, sayang saya sebagai warga negara yang baik. Terlepas nanti kalau misalkan iya mau pilih nasi tidak seperti itu, karena tetap nanti juga kan kita sebagai warga akan punya kepentingan-kepentingan. Yang jelas gunakan hak pilih kita dengan baik, gunakan hak pilih kita dengan benar, datang ke TPS untuk melaksanakan pencoblosan. Itu aja sih Pak ya. Simpel sebetulnya Pak ya. Jadi tidak rumit, tidak seperti apalagi sekarang kontestan paling banyak cuma 5 calon. Ya, paling banyak. Ada yang 4 calon, ada yang 3 calon. Saya pikir untuk datang ke TPS juga tidak akan bingung masyarakat. Beda lagi dengan pilkada Pak. Pileg kan luar biasa. Banyak masyarakat yang bingung, ya. Karena apa? Ya sudah partai, ya sudah calon kan gitu. Terus calonnya juga, udah ngebut Pak, bingung ya, kan gitu. Nah, tetapi sekarang tidak akan pusing karena rata-rata ya paling banyak 5 calon. Di KBW sendiri 4 atau 5 calon? 5 calon kan, paling banyak di KBB. Cimahi cuma 3. Pilgub cuma 4. 5 ya? 4 ya, cuma 4. Jadi sekedik gitu kan. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita bareng-bareng nanti di tanggal 27 kita mengingatkan warganya kita sendiri, keluarga kita dulu sendiri, tetangga dan yang lainnya kita ingatkan, kita ajak untuk datang ke TPS di tanggal 27 untuk menggunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilih dengan baik, gunakan hak pilih itu kesempatan yang baik karena kesempatan 5 tahun mendatang itu ada di tangan kita semua. Ya, terlepas siapa yang akan kita pilih, terlepas siapa yang akan kita coblos, itu hak seseorang. Kita tidak bisa memaksakan harus ini tidak bisa. Cuman kita tugas Bapak dan Ibu adalah untuk mengarahkan mereka untuk datang ke TPS, itu aja Pak. Tidak ini. Karena
Mungkin saja ini karena kan sosialisasi seperti ini sebetulnya setiap 5 tahun sekali pasti ada seperti ini. Karena kadang-kadang kan lupa nyapanya, dah kamu orang mah geus kolot yang loba kali tuka dia, loba diluruskan dia kuring saya can budak minta ieu segala macam banyak. Karosnya. Nah, kita mah sharing aja lah bareng-bareng. Kita mah santai aja hari ini untuk sama-sama kita saling untuk menuju ke tanggal 27. Karena kita tinggal beberapa hari lagi, berapa hari ya mungkin sebulan, 30, sebulan lebih lah, sebulan. Karena kan penentuan kampanye itu dimulai pada tanggal 23 September kemarin. Tapi kalau itunya untuk yang kebiasaannya itu dari tanggal 23 November kalau salah. Simpel Pak, singkat Pak. Jadi cuman ada seminggu kalau salah. Jadi kenapa? Paling cuman kejata sekali-sekali yang kebiasanya gitu kan. Yang kebiasaan cuman kejata satu kali. Nah, jadi ya silakan saja lah nanti kalaupun memang misalkan nanti ada pelaksanaan kampanye terbuka di lapangan, titip Pak, jaga kondusivitasnya. Kan biasanya saling ya jaringannya datang konvoy lah ke lapangan, karena kalau titik-titik di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri sudah ditentukan Pak titik-titiknya, mana yang boleh, mana yang tidak. Lapangan itu yang digunakan untuk lapangan terbuka. Biasanya orang kalau mau ke tempat terbuka, konvoynya itulah yang suka jadi riweuh gitu kan. Nah paling kita saling mengingatkan aja dalam pelaksanaan nanti kampanye terbukanya, tolong untuk menjaga kondusivitas, keselamatan, dan juga keamanan masing-masing. Bolehlah kita untuk saling inikan ke ininya kita, calon kita, nggak apa-apa. Cuman asal jangan saling bertemu di jalan, saling ngejek atau saling apa panas-panas lah istilahnya. Nah itulah jangan sampai memancing atau memicu kemarahan orang lain. Boleh-boleh saja, silakan kampanye terbuka itu dilakukan, tapi cuma satu kali di tempat mana ditentukannya aja. Itu sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat. Nah paling untuk sementara itu aja yang perlu saya sampaikan. Kita sambil santai aja Pak, sambil ngobrol aja. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita diskusikan, mangga. Karena hal yang begini mah ada Pak, Bu, ada percuma dipanjang ke oke, lagi ada harinya kenenya. Terus deh, terus Pak Haji. Nah, makanya kita mah yuk orang ngobrol lah, orang sharing. Saya bukan berarti pintar, gitu kan? Ya, bukan pintar. Yang begitu saya kembalikan dulu Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Mas yang sudah memberikan arahan edukasi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini mengenai sosialisasi pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakannya pada tanggal 27 November mendatang. Ya, jangan lupa ibu-ibu untuk siap-siap memberikan hak pilih suaranya, ajak keluarga semua, seluruh warganya, buat Bapak RT selalu mengingatkan. Kita kembali ke acara sesi tanya jawab, silakan aja ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang mau mempertanyakan yang tidak paham ataupun apa, mangga di Bandung itu bisa PRT karena bisa mangga beli air lembaga. Nggak maksudnya ini mah bukan ada sesi untuk kampanye untuk mengarahkan ke seseorang, enggak. Ini terkait hanya pilkada aja gitu Pak RT ya. Ya. Iya mangga. Saya bukan sedikit, ini sedikit atau hanya mungkin. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Terkait dengan status kependudukan, apakah sekarang pilkada ini misalkan dari orang Jakarta atau orang luar itu kita bisa melaksanakan hak pilih untuk di wilayah kita, di wilayah Cisarua misalnya, sejauh itu bisa tidak sejauh itu. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Dengan Suhendi. Kita ngobrol aja ya. Kalau warga Jakarta tinggal di Jakarta, tetapi KTP-nya ada di wilayah Bandung Barat, boleh. Kecuali kalau warga Jakarta tidak ada KTP di Kabupaten Bandung Barat, karena pilkada itu masing-masing wilayah Pak. Beda lagi dengan pemilihan presiden atau juga pemilihan
calon DPR RI, itu boleh. Tetapi tetap aja calon DPR RI juga karena ada wilayah yang ditentukannya. Berarti hanya presiden aja. Misalkan ada warga Kabupaten Bandung Barat, anggaplah tinggal di Garut atau tinggal di Semarang. Untuk pemilihan presidennya dia boleh memilih. Cuman untuk pilkadanya tidak ada hak untuk memilih. Itu karena pemilihan pilkada disesuaikan dengan data pemilih yang ada di wilayah tersebut. Iya, domisili KTP disesuaikan. Nah, makanya pendataan KTP, kenapa ada pendataan dari awal tahapan itu, Pak? Untuk mensinkronisasikan data yang sudah ada. Karena kan sekarang banyak keluar data yang masuk. Keluar warga, keluar ada yang masuk kan gitu. Nah, jadi untuk mengklarifikasi seperti itu. Dan juga sekarang banyak ya anak-anak muda yang udah punya hak pilih. Nah, seperti itu. Jadi tetap yang dilakukan diperbolehkan itu hanya untuk pemilihan presiden. Seperti itu. Untuk pilkada itu wilayah sesuai dengan KTP masing-masing. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Silakan lanjut lagi, ada ibunya atau bapak yang mana? Iya Pak, berdiri Pak. Nani. Sama ya Ibu, terkait untuk pilkada, untuk yang memilih ya Bu ya, boleh memilih, misalnya baru pindah nih dari Jakarta ke Bandung, tapi itu tersempit itu pencocokan dan pekerja, itu bisa jadi nantinya di KPPS itu bisa jadi daftar pemilih khusus, mungkin gitu aja Bu. Asal dibuktikan dengan KTP-nya sudah di domisili tersebut. Betul, iya, bisa seperti itu. Ya kecuali seperti itu. Tetapi kalau misalnya belum ada domisili itu memang nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Itu aja presidennya. Kalau sudah misalkan harus lengkap KPRW, dia udah berapa nama ya, ada domisili ya, itu bisa saja menjadi hak pilih. Hanya kan nanti tinggal disinkronisasikan lagi dengan KPPS seperti itu. Makanya di sini perlu juga mengingatkan kepada warga, jangan sampai kita tidak terdaftar. Bisa saja Pak di wilayah juga ada. Yang jelas di data KTP EKTP itu kan artinya sudah seumur hidup ya. Seumur hidup, betul. Ada perubahan wilayah segala macam kan dengan waktu yang cukup lama. Mungkin ya jalan keluarnya itu adalah sebenarnya udah benar-benar mereka iya. Jadi selain KTP ada domisili diketahui oleh aparat setempat, RW sampai desa. Kecuali kalau misalkan antar wilayah, itu kan paling tinggal dari misalkan nih ada yang di wilayah Cisarua, taruh kata misalkan tapi karena belum pindah, tapi tinggalnya sudah di di Mertuana misalnya, nah di itu bisa saja Pak pindah milihnya ke sana, asal nanti juga koordinasi ke pihak KPPS itu tersebut dengan nanti membawa form dikasih sama form itu C berapa lah, itu nanti tinggal di hak pilihnya bisa di wilayah tersebut. Itu bisa di teknis seperti itu kan. Bapak dan Ibu sudah inilah, sudah tahu seperti apa. Cuman jangan sampai misalkan kita nanti kan kita dapat undangan kan nih gitu kan, jangan sampai kita ada keluarga di rumah itu ada 5, cuma dapat undangannya 4. Nah itu perlu dipertanyakan juga, karena kan biasanya pelaksanaan waktu pencoblosan itu ada undangan dulu yang diberikan oleh pihak petugas KPPS. Jadi jangan sampai misalkan Bapak ada 5 orang, cuma terimanya 4, itu dipertanyakan juga. Nah dan sekarang, untuk sekarang itu Pak ya, pilkada atau pilgub pasti TPS-nya akan berkurang karena digemukkan. Kalau di pileg dari 5 RT, contoh 5 RT akan ada 5 TPS kan. Nah sekarang itu jadi tidak seperti itu. Bisa saja yang 5 TPS jadi 3 TPS. Jadi digemukkan Pak ini mah. Bisa saja yang ada RT 1 Kabiu. Itu akan terjadi seperti itu. Itu nanti adanya di data TPS pemilih. Yang biasanya misalkan sekian ribu TPS atau sekian ratus TPS di setiap RW, misalkan ada di TPS di keluar RW lah, misalkan satu RW ada anggap ada 5 RT 2, ada 3 bisa jadi 2 TPS Pak sekarang itu. Dari setiap desa misalkan ada
60 TPS awalnya bisa jadi 50 TPS. Jadi sekarang digabungkan tuh. Jangan tong kaget misalkan ibu bapak nampi surat panggilan, aduh nah orang mah jadi di TPS ieu kan gitu. Nah, karena itu ada penggemukan sekarang, Pak. Digemukkan. Beda dengan waktu pileg. Nah itu juga kenapa saya sampaikan isi bapak ibu bingung. Mama cenah abdi mah di TPS ini, mama di TPS itu. Nah, jadi perlu saya sampaikan sekarang. Sekarang jangan digemukkan, Pak. Yang 5 bisa jadi 4, yang 3 bisa jadi 2, yang 2 bisa jadi 1. Yang artian dalam artian ada 600 hak pilih. Rata-rata sekarang di 600. Kalau dulu mah kan 600 bagi 2 aja, 300 siapa aja. Nah, Bapak tahu sendiri lah. Sekarang pasti akan disatukan yang 600. Nah, itu. Makanya mau ngobrol lah, so ngobrol. Santai, ngobrol santai. Mana tuh ya kalau pemula ini bertanya. Pemula kan itu ya, untuk baru melaksanakan sekarang. Mana tuh belajar berani untuk masa depan bangsa. Apa yang dipertanyakan kalau pemula kan pasti bingung harus nyoblos yang mana gitu kan, harus bagaimana. Silakan Dek bertanya. Aduh, udah harus berani dong. Harus semangat. Bisi salah nyolong. Pemuda bisi salah nyolong. Makanya kalau yang nggak tahu nggak paham silakan bertanya. Sekarang kan ada bapak RT, ada ibu-ibu. Penyolong pemulanya sejauh ini disebutkan calon apa ya kalau untuk menyimpulkan di KBB itu calon gigi 2345 gitu kan, saya tidak bisa menyebutkan siapa yang akuntabilitasnya lebih tinggi ataupun gimana enggak, karena di sini hanya untuk sosialisasi pilkada aja karena bukan kampanye. Kalau seandainya Bapak mau ambil kampanye silakan dibawa. Sekalian silakan makan dan ya acara masih berlanjut. Itu dengan salah satu calon. Saya tidak bisa menyebutkan mengenai siapa calon yang terkuat ataupun harus mengarahkan kemana, tidak bisa. Di sini saya hanya untuk menyampaikan bagaimana sosialisasi pilkada di tahun di tanggal 27 November ini. Saya tertarik dengan ini pemuda harus berani. Ada yang perlu kita pertanyakan, maka silakan harus berani deh. Usia berapa tahun? 20. Oh, apalagi udah 20 tahun kan sudah siap nyolong kan? Sudah siap nyoblos kan? Ya. Ada yang perlu pertanyakan? Enggak ada. Oh, sudah ada. Bisa salah nyoblos itu ada ibu-ibu mak. Bisa salah nyoblos kan ya namanya pemula. Dan kayak nyoblos teh salah di luar karang di luar kota atau di mana gitu kan. Jadi ada ketentuannya di agama itu. Jadi untuk memilih nyoblos itu tidak boleh lebih dari 1, Pak ya. Karena itu ada undang-undangnya. Nanti kan ada juga kan gitu. Jadi aing mah ibu coblos dok gitu kan. Itu tidak boleh. Kita harus punya pendirian. Dan yang jelas Pak, di kita di Kabupaten Bandung Barat itu ada 5 calon pasangan ya. Terus di Pilgub ada 4 pasangan. Nah, nanti jadi Bapak Ibu sekalian itu akan menerima surat-surat itu 2 Pak. Pilgub sama Pilkada. Seperti itu. Pilgub sama Pilkada. Jadi cuma 2 surat. Beda lagi waktu pileg itu ada beberapa kertas suara yang kita terima. Sampai liur juga lebih banyak, bukan lagi anu liur gitu kan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai hal saya pikir untuk yang pilkada dan pilgub, Bapak dan Ibu tidak akan kedar. Tidak akan kedar karena sekarang itu lebih spesifik Pak. Lebih spesifik untuk menentukan pilihan pemimpin di wilayahnya masing-masing. Karena kita kan memilih pemimpin kita sendiri Pak. Jadi spesifik langsung. Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, Cimahi ya Cimahi. Beda lagi dengan gubernur, yaitu gubernur kan Jawa Barat menyeluruh. Ada lagi yang mau dipertanyakan enggak? Ibu-ibu perwakilan ada? Saya berharuan aja. Maka ibu ketua, maka jadi badai berkabut gayanya. Ayo bapak-bapak ada ino badai naros.
Enggak. Saya kapai. Lebih bagus. Sekali ayah di Pangkal nu badan harus dayanya. Jadi bapak ibu-ibu atas paham mengenai pilkada kayak tanggal 27 November, intinya atas paham. Dan satu kali lagi saya mengingatkan, tolong datang ke TPS masing-masing sesuai data yang telah tercatat dan telah terdaftar untuk memberikan hak pilih suaranya, karena pesta demokrasi ini kita wajib sebagai warga negara Indonesia memberikan hak pilih suaranya, menentukan siapa untuk pemimpin kedepannya. Silakan di bilik TPS, hati, pikiran, dan tangan yang bekerja gitu. Tidak ada bisikan apa-apa, tidak ada arahan siapa-siapa. Seperti itu ya. Sehubungan dengan sudah selesainya kegiatan ini dari awal sampai akhir, mohon maaf dengan segala kekurangannya, mohon maaf kedatangan saya tadi terlambat karena ada sesuatu hal. Ya, maka kegiatan sosialisasi pilkada tahun 2024 ini ditutup dengan resmi. Pasnya Aina mau bicara itunya, sama kamera lah. Udah, saya kameranya. Ini hanya menyampaikan buat bukan buat calon, tapi buat ibu-ibu bapak yang mendukung untuk calon gubernur. Pesan mana? Ini kamar rumah. Oh, di kamar. Ini pasti tegang murah. Bagus Dia mah tahu tinggal pas. ada satu Kan dia boleh potong. di mana kan setiap kali melaksanakan pemilu kada untuk Dalam pas ini kan. masyarakatnya untuk hadir di TPS ini. Masih kira aja di situ. Ada penyimpan, ada yang menyimpan. Saudaranya semua Asli di sini dia. Wah, ini udah Nanti ke depannya di kamar lu ada kegiatan kerja sosial. kerja asli mana tuh serupa dari udah lepas dari proses. Oh, abi orang dinya kayaknya selama terang adinya. Ngeri PRW-nya nanti. Kita teh bangun nyalita. Bukan pagi seperti Dewa, hari genap pagi Adi, segala kegiatan. November, ini atas paham. Dan satu kali lagi saya mengingatkan, tolong datang ke TPS masing-masing sesuai data yang telah tercatat dan telah terdaftar untuk memberikan hak pilih suaranya, karena pesta demokrasi ini kita wajib sebagai warga negara Indonesia memberikan hak pilih suaranya, menentukan siapa untuk pemimpin kedepannya. Silakan di bilik TPS, hati, pikiran, dan tangan yang bekerja gitu. Tidak ada bisikan apa-apa, tidak ada arahan siapa-siapa. Seperti itu ya. Sehubungan dengan sudah selesainya kegiatan ini dari awal sampai akhir, mohon maaf dengan segala kekurangannya, mohon maaf kedatangan saya tadi terlambat karena ada sesuatu hal. Ya, maka kegiatan sosialisasi pilkada tahun 2024 ini ditutup dengan resmi.